Halo teman-teman semua, selamat datang di KPI On Podcast, podcastnya Anak Komunikasi. Ini adalah podcast perdana kami di HMPS KPI ini, walaupun hanya menampilkan suara dan visual saja ya teman-teman. Dan podcast selanjutnya semoga lebih wow lagi deh, agar lebih memanjakan mata dan suara kita-kita ini. Oke, sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Fauzi. Di podcast ini saya sendiri menjadi speakernya, ingin memberikan tips-tips untuk mahasiswa baru. Dan apalagi di podcast ini dikhususkan juga nih untuk para maba-maba di Prodi KPI yang baru masuk di via jalur SPAN dan UM. Dan saat ini masih menunggu di lulusan mandiri. Saya ucapkan selamat datang untuk adik-adik angkatan 2021 yang masuk di Prodi KPI, Prodi kebanggaan kami. Dan kita langsung saja. Dari perpindahan status kalian yang sebelumnya siswa menjadi mahasiswa, tentu menjadi suatu kebanggaan dong, karena kita lolos di kampus yang kita inginkan atau yang kita impikan, apalagi masuk di IAIN Pontianak. Dunia mahasiswa sangat jauh berbeda dibandingkan dengan masa-masa sekolah. Bahkan kesuksesan mahasiswa di kampus bisa aja dipengaruhi oleh banyak hal yang kita ikuti, seperti sistem perkuliahan. Tapi di pandemi saat ini, sistem perkuliahan beralih dari offline ke online, dan tentu saja sangat disayangkan, apalagi untuk mahasiswa baru yang belum pernah merasakan bagaimana kuliah di kampus tersebut secara offline. Terus yang selanjutnya adalah dosen. Dosen tidak hanya memberikan sebuah ilmu atau mengajar, tetapi melatih pengembangan karakter kita sebagai mahasiswa yang teladan. Direktur Unpad pernah berkata, dosen ini bisa juga menjadi gagasan, penelitian, dan mampu mengabdikan diri kita bagi mahasiswa dan masyarakat. Selanjutnya, lingkungan. Mungkin bisa aja jarang terjadi mahasiswa baru yang mengalami homesick atau shock culture karena belum bisa beradaptasi di lingkungan asing. Dari sini mahasiswa baru juga harus nih untuk beradaptasi di lingkungan kampus. Dan yang terakhir adalah pergaulan. Nah, tentu saja hal ini yang sering dialami oleh mahasiswa baru, apalagi main-main circle ya kan. Nah, tentu saja kita tidak lupa untuk beradaptasi dan berkomunikasi dengan teman baru kita. Entah itu kita bisa ajak kenalan, dan ajak berteman aja. Ya boleh aja sih, tapi ya jangan berlebihan deh. Yang penting bisa menambah relasi di kampus. Dan selanjutnya saya kasih tahu tentang tips-tips untuk mahasiswa baru dalam menghadapi dunia kampus. Yang pertama adalah ikuti dan manfaatkan momen masa ospek untuk mengenali kampus. Tentu saja setiap kampus melakukan kegiatan wajib untuk mahasiswa baru yakni ospek. Ospek merupakan masa orientasi atau pengenalan mahasiswa baru dengan lingkungan kampus. Mungkin khusus untuk PTKIN nih, khususnya di IAIN Pontianak, masa ospeknya bernama PBAK atau Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan. Kalau nggak salah nanti di IAIN Pontianak itu dilaksanakan selesai pengumuman untuk lulusan mandiri atau di bulan Agustus gitu deh. Itu rumor ya. Masa ospek ini banyak ditakuti oleh mahasiswa baru dengan alasan dimarahi senior. Ya mungkin pernah melihat berita kasus kekerasan. Masa ospek mungkin menjadi stigma buruk bagi mahasiswa baru. Tapi kenyataannya tidak. Tidak semua kampus melakukan hal itu. Itu benar-benar hal yang, itu benar-benar hal yang bodoh itu. Karena hal itu sangat buruk dan harus dihindari. Karena pada dasarnya masa ospek ini bertujuan untuk mengenali lingkungan kampus. Jadi manfaatkan momen ini sebaik mungkin agar lebih beradaptasi lebih luas di kampus. Dari situ kalian bisa menambah relasi atau teman dari berbeda daerah. Serunya sih di situ. Terus yang selanjutnya adalah pandai-pandailah memilih teman yang baru. Memilih teman ya bisa juga mempengaruhi pribadi kita dalam perkuliahan. Apalagi ya kita dapat kenal dengan mahasiswa yang hebat daripada kita. Dari situ pilihlah teman yang baru yang baik dan kualitas. Dari memilih teman bisa menjadi masa depan dalam perkuliahan. Bukannya kita membanding-bandingkan, tetapi kita lebih pandai untuk mencari teman. Nah, dan selanjutnya adalah jangan ragu bertanya kepada cutting. Setiap fakultas dan jurusan atau program studi
memiliki tradisi sendiri baik itu dalam bidang akademik maupun non-akademik. Oleh karena itu, kita harus tahu mencari informasi yang boleh dan tidak boleh yang dilakukan kampus. Apalagi mengetahui dosen mana yang killer yang enggak ya kan. Nah, bisa saja kita menanyakan sumber informasi tersebut dari kakak tingkat atau senior dalam bahasanya. Dan jangan takut dan ragu karena karting welcome aja saat kita menanyakan apapun. Maka dari situlah kita memanfaatkan momen tersebut dalam mencari informasi. Dan selanjutnya adalah pelajari dalam atur keuangan. Biasanya kita belanja kuliah. Uang saku di masa sekolah itu mungkin sangat berbeda dengan masa kita kuliah atau bisa saja sama untuk di masa sekolah dengan masa kuliah. Nah, jadi dengan masa kuliah kita dari mingguan dan bulanan dan apalagi uang UKT setiap semester. Jadi kurang-kurangi pengeluaran yang terlalu banyak dan tentunya bisa berdampak kegiatan ke depannya di mana kondisi kita yang membutuhkan, apalagi dunia kuliah tentu saja merepotkan orang tua. Jadi aturlah karena orang tua selalu support kamu dari awal hingga kamu wisuda. Amin. Selanjutnya adalah tentukan cara belajar yang paling ideal. Hal ini bisa menjadi kunci kesuksesan kita dalam perkuliahan. Setiap mahasiswa memiliki belajar efektif yang berbeda-beda. Ada yang suka belajar atau kerjain tugas deadline di malam hari dan di siang hari. Bagaimanapun itu, kita harus eksplorasilah cara belajar kita agar mendapatkan hasil yang terbaik. Dan yang terakhir adalah ikuti kuliah dengan baik. Yang terakhir adalah ikuti kuliah dengan baik dan coba kenali karakteristik dosen. Nah, langkah ini yang harus kita ketahui. Setiap dosen mempunyai karakteristik yang berbeda dan model dalam pembelajaran. Ada yang dosen galak, penit nilai, dosen pemalas, dan ada juga dosen gaul yang lebih dekat dengan mahasiswa. Dari itu, kamu harus menyesuaikan diri dengan lingkungan kampus agar lebih gampang dalam menjalani kuliahan. Nah, itu aja penyampaian dari saya. Menjadi mahasiswa baru enggak selamanya di fase tersebut. Karena waktu ke waktu akan menyesuaikan diri dan menjadi mahasiswa di kampus ini. Khususnya di IAIN Pontianak. Kurang lebihnya mohon maaf. And see you in the next KPI on podcast and have a nice day. Bye-bye.